Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rismayanti dari kelas 12 IPS. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sumber-sumber hukum Islam yang muttafaq. Apa itu sumber hukum Islam muttafaq? Sumber hukum muttafaq adalah sebuah bentuk dari sumber hukum dari agama Islam yang dimana akan dilakukan penyepakatan oleh seluruh elemen yang berasal dari agama Islam. Kemudian, contoh dari sumber-sumber hukum muttafaq sendiri adalah seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia, serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari kejelasan maknanya, ayat Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. 1. Ayat muhkamat, artinya ayat yang jelas maknanya, kita tidak ragu lagi ketika memahaminya, dan juga terhindar dari kemunculan beberapa pendapat dalam memaknainya. Contohnya, perintah sholat dan puasa. 2. Ayat mutasyabihat, artinya ayat yang tidak pasti arti dan maknanya, sehingga dapat dipahami dengan beberapa kemungkinan. Ayat mutasyabihat sifatnya zaniyah adalah dalil yang hukumnya bersifat dugaan atau tidak pasti. Misalnya, kata kuru yang dapat berarti suci, dapat berarti pula haid. Dua, As-Sunnah. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Narasi atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah disebut sebagai hadis. Sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sunnatullah atau hukum alam. Macam-macam sunnah. Sunnah qauliyah yang berarti seluruh perkataan Nabi Muhammad SAW. Sunnah fi'liyah yang berarti perbuatan atau tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah takririyah yang berarti sikap Nabi terhadap suatu kejadian yang dilihatnya. 3. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma terbagi menjadi dua, yaitu ijma syar'i, yaitu kesepakatan mujtahid mengenai hukum atas suatu peristiwa pada suatu masa. Dengan jelas para mujtahid itu menyatakan pendapatnya, baik dengan menfatwakannya ataupun mempraktikannya yang mencerminkan pendapatnya. Ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum satu masalah dalam masa tertentu. Kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. 4. Qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam Asy-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Rukun qiyas. 1. Al-as, merupakan hukum yang telah jelas berdasarkan pada nas yang jelas. 2. Al-far, bermakna cabang, merupakan bentuk lawan kata dari al-as. 3. Al-hukmu, ialah hukum syar'i yang terdapat pada nas, di mana hukum tersebut tercantum dalam al-as. 4. Al-ilat, yang bermakna kesamaan sifat hukum yang ada dalam al-as dan al-far. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.